Hai, balik lagi sama gue Dika. Jadi hari ini gue bakal lebih nyantai. Gue mau sharing pengalaman pertama gue pakai kamera analog. Sebelum gue sharing, jadi kayak kalau di weekend tuh gue kan suka YouTubean ya. Kalau ngeliat YouTube tuh, di YouTube gue sekarang banyak rekomendasi orang-orang luar pakai kamera film. Di luar nyebutnya sih kayak film kamera, kalau di Indo kan nyebutnya kamera analog. Mereka pada foto-foto gitu di jalanan, street photography, dan gue ngeliat hasilnya kayak oke-oke juga. Dan mereka tuh punya warna khas yang unik gitu ya, tiap roll filmnya. Jadi abis ngeliat banyak video itu, gue jadi tertarik. Dan akhirnya gue banyak research lah di YouTube tuh kayak kamera apa yang bagus buat pemula nih. Dan akhirnya gue sampai masuk grup-grup Facebook gitu kayak jual beli kamera analog sambil gue ngecek-cek harga karena gue penasaran pengen nyoba. Dan ya udah akhirnya gue kan masuk grup Facebook tuh terus kayak banyak brand-brand kamera yang asing dan gue lihat harganya juga wah, gue kaget ya, karena gue kira harganya murah-murah, ternyata ada juga yang mahal, bahkan harganya ada yang kayak mirip-mirip kamera full frame digital gitu. Padahal ini kan kamera-kamera jadul. Ya mungkin karena limited juga, mereka kan udah nggak diproduksi lagi, jadi ya termasuk barang antik lah kamera analog ini. Sebenarnya gue pertama kali beli kamera tuh yang model SLR kayak gini nih, namanya Minolta SRT Super. Cuman pas gue beli, gue unboxing, terus gue tes fungsinya, dia ada satu kendala lah, pokoknya dalamnya ada yang rusak ya, namanya juga kamera jadul. Akhirnya itu dibalikin dan di refund. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk nyari kayaknya mending cari yang lebih murah deh, karena kamera yang itu harganya 1 jutaan. Gue akhirnya nyari kamera analog yang di bawah 1 juta. Dan pilihan gue jatuh ke kamera rangefinder ini. Ini namanya Canonet QL17G3. Nih kameranya nih. Ini kamera mirip kamera Fujifilm gue ya. Ya mungkin emang gue tertariknya sama model-model kayak gini ya. Ini modelnya rangefinder by the way, karena dia ada buat ngeliatnya di sini. Dan bedanya sama kamera Fujifilm yang ngerekam gue ini, dia rangefinder nggak digital, jadi pakai kaca beneran, jadi tembus gitu. Kita ngeliatnya dari samping, ada lensa di sebelah kanan kita. Dan itu agak tricky sih buat framing alias nentuin frame-nya. Itu yang gue rasain beda. Mungkin kalau ini experience-nya sama kayak kalau kalian pakai Fujifilm X Pro, nah dia tuh sama, kaca tembus juga bisa diganti ke digital, tapi kalau yang X Pro. Kalau ini beneran kaca tembus dan cuman ada kayak kotak kuning gitu. Dan itu tuh sebenarnya frame-nya tuh cuman di kotak kuningnya itu, sama ada titik kuning di tengah nih, patch kuning buat nentuin fokus. Dan itu gue pas moto juga nggak tahu sih fokus apa enggak, jadi ya udahlah, berdoa aja semoga fokus. Gue udah pakai kamera ini buat foto ya, kayak sekitar rumah gue aja, gue fotoin adik gue, nyokap gue. Terus gue juga sempet ke M-Block, daerah Blok M, kalian pasti udah tahu lah ya, dari TikTok kan banyak tuh seliweran kayak tempat-tempat baru, tempat hidden gem. Tapi ya itu lumayan oke lah, gue ke situ buat iseng-iseng moto-moto pakai kamera ini karena looks-nya lumayan klasik di sana, kayak vintage ruko-rukonya, tenan-tenannya. Dan kesan pertama gue nyoba kamera ini sih ya rasanya unik ya, kayak kita nggak ada SD card, terus ISO-nya terbatas, tergantung roll film, kayak beda banget lah. Nggak semudah pakai kamera digital yang kita punya sekarang. Atau nggak kamera HP itu udah gampang banget, tinggal moto. Jadi kalian edit dikit, tinggal upload atau kalian cetak, bisa dicetak. Kalau ini kayak ribet lah prosesnya. Tapi buat kalian yang belum tahu, cara mulainya tuh gampang. Sebenarnya kalau ini tuh, pokoknya kalian research yang banyak dulu di internet ya, gimana cara pakai kameranya, soalnya tiap kamera tuh ngeload filmnya juga beda-beda atau masukin roll filmnya beda-beda. Kalau kalian udah beli kamera analog, tinggal kalian cari film yang cocok sesuaiin dengan ukuran sensor kameranya. Kalau ini tuh 35 mm dan ada juga yang kamera medium format, yaitu yang 120 mm. Jadi kalian tinggal cari aja, ini gue fokusnya cari roll film 35 mm. Nah nanti di marketplace tuh banyak keluar tuh. Terus gue kemarin nyoba 2 roll film, yaitu Kodak Gold dan Fujifilm Superia Extra 400. Yang Kodak Gold tuh ISO-nya 200. Nah kalau di itu namanya ASA, kalau misalnya di kamera analog tuh ASA. Orang jadul. Maksudnya orang zaman dulu tuh nyebutnya ASA. Dan ini tuh cuman bergantung sama si roll filmnya, jadi ya itu agak ada batasannya lah di situ. Nah roll film tuh contohnya kayak gini ya nih ya. Gue punya satu lagi yang gue beli kemarin, ada baru, namanya Kodak Color Plus. Ya di sini tulisannya nih 200 dan dia cuman ada 36 exposure alias 36 kali foto. Jadi ya agak terbatas lah, nggak kayak SD card. SD card kan foto JPEG tuh bisa ribuan ya. Kalau ini tuh terbatas cuman 36. Kebanyakan sih 36 maksimalnya.
Dan pokoknya setelah ini kalian tinggal buka aja nih roll filmnya nih dari sini, tapi nggak mau gue buka karena belum gue pakai. Jadi kalian buka, terus kalian buka ini ada namanya pintu atau namanya ruang film. Kalian buka di kamera, nah kalian tinggal masukin aja roll filmnya ke sini, ditarik dikit roll filmnya. Habis itu karena kamera gue ini mode gampang ya, jadi gak usah diselip-selipin, tinggal tarik sampai sini dan gue tutup aja. Nah dia udah ngeload, tinggal dikokang-kokang. Ini ada film counter di atas bodi kameranya. Jadi kalian tinggal kokang aja sampai ke 1. Kalau 1 tuh berarti udah berhenti di 1. Kalian kokang. Nah itu berarti jadi foto pertama kalian. Pokoknya setelah kalian foto nanti kalian bisa namanya rewind ya, rewind film. Jadi kalian rewind aja roll filmnya, keluarin dari kamera. Terus habis itu kalian bisa kirim ke lab buat dicuci dan di scan. Dicuci itu namanya develop, dan kalau scan itu buat mindahin data dari roll film tuh jadi gambar digital alias jadi format JPEG. Pokoknya nanti kalian tinggal cari aja lab cuci film deket rumah kalian, atau biasanya bisa dikirim-kirim sih kalau misalnya mau ke Jakarta. Cuman gue waktu itu nyucinya di ada lab film di daerah Bekasi namanya Kalau Tipe, dan ya hasilnya lumayan oke nyuci di situ. Nanti kalau nyuci juga bakal dapat kayak gini. Ini kayak orang-orang kayak dulu bokap gue punya kayak ginian nih. Foto-foto waktu kecil gue dalam format begini nih. Kalau kalian lihat, kalau di Terawang nih ada film negatif, ada foto-fotonya. Jadi dicuci tuh bakal hasilnya jadi kayak gini. Kalian dapat nih kalau habis di develop. Ya, unik lah. Experience yang unik buat gue. Jujur gue masih kebiasaan ya kan kalau ini setiap habis moto dikokang buat next film gitu. Karena gue masih kebiasaan pakai kamera digital, sekali foto ya udah kan bebas ya, nggak ada roll film. Jadi tinggal mau foto lagi, tinggal klik lagi. Kalau ini tuh habis foto harus dikokang, foto lagi, dikokang lagi, foto lagi, kayak gitu. Buat ganti ke next filmnya. Kadang-kadang pas gue mau foto nih udah siap foto, udah nentuin frame-nya, nentuin fokus. Lupa gue kokang. Biasanya kayak gitu tuh. Banyak kebiasaan kamera digital. Pas pakai kamera ini tuh gue masih ya belum bisa adaptasi lah. Pas moto-moto pakai kamera analog, gue juga pakai aplikasi namanya My Like Meter Pro. Ini ada di App Store ya. Gue nggak tahu sih di Play Store ada apa nggak. Coba kalian cari aja. Ini aplikasi buat nentuin exposure alias nentuin settingan gitu. Dan aplikasi ini tuh berbayar, tapi ya buat gue masih oke lah. Harganya 65.000, jadi nggak mahal-mahal amat ini aplikasi. Jadi cara pakainya gampang, tinggal gue klik aplikasinya, terus gue arahin ke objek gue, nanti dia bakal nentuin settingan mana yang bagus. Dan juga kalau di kamera analog tuh ada namanya Like Meter. Tadi kan aplikasi yang gue bilang kan namanya My Like Meter Pro. Nah kalau Like Meter ini biasanya udah otomatis. Jadi kalau ngeliat viewfinder, dia di kanan tuh ada kayak jarum buat nentuin kayak ini kalau ke atas nih keterangan, kalau ke bawah kegelapan. Tapi ini punya gue ini kayaknya udah mati ya, jadi nggak ada jarumnya. Dan ya makanya gue pakai aplikasi ini biar gue bisa foto lebih bagus lah, dan fotonya nggak hancur-hancur amat. Overall pengalaman gue sih menyenangkan foto pakai ini tuh, kayak ada feel yang unik, dan hasil fotonya dia punya karakter yang unik. Dia karakternya tuh sesuai dengan roll film yang kita gunain. Jadi kayak gue kemarin pakai Kodak Gold tuh agak-agak anget lah warnanya, hasil foto itu agak anget. Kalau pakai yang Fujifilm tuh lebih ke hijau warnanya, kayak ada tint hijaunya gitu. Ya tapi emang udah kelihatan sih dari, biasanya orang lihat dari boxnya. Kalau boxnya agak-agak oranye, nah itu berarti agaknya anget. Kalau misalnya agak biru berarti agak dingin. Ada juga yang black and white, cuman gue nggak terlalu suka. Jujur gue nggak terlalu suka warna black and white, jadi gue lebih suka yang berwarna. Dan gue foto tuh di sekitar rumah gue doang, padahal kayak baru minggu lalu gue foto tuh udah berasa kayak ini foto jadul banget gitu. Kayak ada karakter tertentu lah yang ngebedain kayak foto dari kamera film sama kamera digital. Mungkin ya itu alasannya, kayak sekarang kan banyak kayak orang-orang kayak anak-anak muda gitu beli kamera pocket atau kamera film yang kayak Kodak atau Fujifilm yang murah-murah tuh, yang disposable ataupun yang reusable. Mereka pada seneng foto-foto gitu, padahal kan hasilnya juga nggak oke-oke banget dibanding foto digital. Tapi ya mungkin ada feel itunya lah, feel kayak foto-foto Polaroid zaman dulu kayak gitu. Ada feel filmnya tuh unik. Dan pengalaman gue apalagi ya, ini apa, abis foto tuh biasanya deg-degan. Tadi tuh gue foto tuh fokus apa enggak ya, kayak gitu kan. Gue biasanya moto tuh kan pede-pede aja gitu. Kalau misalnya di kamera digital kan kelihatan kalau misalnya terlalu gelap nih. Kalau ini kan harus tunggu dicuci dulu sama di scan baru bisa ngelihat fotonya. Itu sih ada agak deg-degan.
Ya berdoa aja lah kalau kalian pakai kamera analog gitu. Ya mudah-mudahan fotonya fokus, mudah-mudahan fotonya terang gitu aja sih saran gue. Karena emang agak-agak sulit gitu. Padahal gue udah pakai HP tapi masih ada beberapa foto yang ngeblur ataupun yang gelap. Abis dari pakai kamera analog ini, gue merasa kayak mungkin job fotografer dulu tuh kurang diminati ya. Karena emang sulit dan kamera pak ini juga pasti dulu harganya mahal kan. Nggak semudah akses teknologi sekarang. Dan menurut gue emang susah banget sih. Kalau misalnya dulu harus nyentuhin settingan, terus foto kan juga cuma ngikutin roll film gitu. Kalau habis harus beli lagi. Dan kalau pakai kamera analog, gue rasa gue bisa lebih menghargai setiap foto yang gue ambil gitu ya. Karena kan biasanya kalau digital kan pakai HP atau pakai kamera mirrorless, foto tinggal foto aja ya. Kalau sebanyak-banyaknya nanti kalau dipilih-pilih. Kalau ini kan terbatas cuma 36 dan setiap foto juga belum tentu hasilnya bagus. Nggak bisa kita cek langsung. Jadi ya kita lebih menghargai lah setiap frame yang kita foto gitu. Jadi emang harus benar-benar penting, harus di arah posenya harus bagus dan ya fokusnya harus tepat. Karena ini juga ternyata ada jarak fokusnya kan. Kadang mungkin beberapa foto gue tuh banyak yang nggak fokus karena gue jaraknya motonya terlalu dekat dan gue nggak tahu, nggak bisa kelihatan kan, nggak bisa gue cek hasilnya. Di layar sih fokus-fokus aja, cuman pas hasilnya nggak tahu deh. Oke, mumpung tadi kan kita udah ngomongin keterbatasan nih kamera ini. Jadi ada beberapa hal, mungkin ini tips dari gue yang pemula ini dalam pakai kamera analog. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum kalian beli kamera analog dan menekuni hobi ini. Yang pertama, seperti yang gue bilang tadi, satu roll film tuh cuma 36 exposure atau 36 foto. Jadi kalian harus bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai boros-boros gitu. Jadi setiap foto tuh kalian arahin benar-benar. Kalau kalian foto potret, foto orang, kalian arahin benar-benar. Kalau kalian foto misalnya street atau arsitektur, kalian pastikan angle-nya bagus dulu, framing-nya yang bagus, baru kalian klik. Kalau bisa foto 2 kali, itu saran gue sih, foto 2 kali. Misalnya kalian foto orang nih, posenya yang apa gitu, nggak ada belakang atau gimana, kalian fotonya 2 kali, biar lebih aman. Terus perhatiin pas beli roll film jangan sampai salah beli karena itu nggak kompatibel gitu ya. Kalau misalnya yang 35 mm, ada 2 tipe kan, yang 35 mm sama 120 mm. Yang 120 mm itu yang tadi gue bilang medium format, 35 mm yang kamera gini lah. Nah ini yang terakhir, ini yang menurut gue paling penting ya. Karena ini berhubungan dengan harga, bukan harga sih, sebenarnya lebih ke cost atau biaya yang dikeluarkan kalau misalnya kalian menekuni hobi ini. Pertama ya pasti beli kameranya. Kalau kamera ya kalian bisa cari yang murah-murah ya. Mungkin sekitar ratusan ribu sampai ya di bawah 3 jutaan masih banyak lah itu kamera-kamera analog yang bagus. Tapi harga roll filmnya itu loh sekarang udah lumayan. Kemarin gue beli Kodak Gold aja itu salah satu yang termurah. Gue beli di marketplace itu 170 ribuan, ada yang 190 ribuan. Kalau film yang lumayan terkenal, yang favorit semua orang kayak Kodak Portra gitu, gue belum pernah nyoba sih itu harganya 200 ribuan. Dan bayangin itu kalau kalian punya hobi ini terus beli 5 aja roll film itu, udah nyampe kan sejuta, sejutaan buat roll film. Dan itu totalnya ya tinggal 36 foto kali 5. Kalau misalnya dibandingin kalau digital ya lebih hemat lah ya. Kalau kalian pakai SD card kan itu SD card bisa ribuan foto. Kalau udah selesai motonya, udah kepenuhan, tinggal kalian format, pakai lagi bisa. Kalau ini roll film udah selesai, dicuci, udah hilang roll film kalian. Udah tinggal jadi yang tadi tuh kertas-kertas film habis dicuci. Nah itu tuh biaya yang harus diperhatikan. Dan juga biaya cuci film. Kan kalian nggak punya lab sendiri dan maksudnya kalian nggak punya alat-alat buat develop atau scan film kalian sendiri. Dan itu kalian pasti kan harus ngirim ke labnya. Apalagi kalau misalnya kalian nggak ada lab film yang dekat dari rumah kalian. Kalau gue kan untungnya di daerah Bekasi masih ada ya, jadi gue bisa naik motor terus drop gitu. Kalau kalian yang nggak dekat kan bisa ongkos kurir atau gosen, terus nanti di sana juga bayar lagi biaya cuci film dan scan filmnya. Terus habis itu kalau misalnya jauh, kalian mau ambil tadi kertas filmnya, dikirim lagi, kalian bayar gosen lagi atau bayar kurir lagi. Jadi ya itu cost yang lumayan harus dipikirkan lah. Gue aja masih mikir-mikir sih ini, gue lanjutin hobi kamera analog ini nggak ya, apa gue fokus ke digital aja. Tapi setelah gue pakai ini malah makin penasaran gue malah pingin nyobain roll film lainnya gitu yang warnanya lebih bagus kayak Kodak Portra. Itu kan katanya bagus tuh buat skin tone dan grainnya tuh bagus lah, buat emang tulisannya buat profesional sih. Gue penasaran pengen nyoba itu, cuman harganya makin lama makin mahal kan. Oke, itu aja tadi hal-hal yang harus diperhatikan ya. Jadi gimana menurut kalian kamera analog ini?
Kalian tertarik gak nyobain kamera analog? Atau mungkin kalian tertarik gak gue buat konten-konten lebih banyak mengenai kamera analog ini? Pokoknya kalian komen aja sebanyak-banyaknya. Dan menurut kalian masih oke nggak kamera analog ini nih buat konten? Atau mungkin buat ngerjain project? Ada yang tertarik gak sih ngerjain project pakai kamera analog? Ya pasti ada ya, cuman agak jarang sih ya buat di zaman-zaman sekarang ini. Apa gue yang kurang research, gue nggak tahu. Ya coba kalian kasih tahu aja gue, komen di bawah. Masih oke nggak nih ya buat di tahun ini atau beberapa tahun lagi, apa bakal punah? Dan juga jangan lupa gue ingetin lagi, rekomen gue role film yang bagus karena gue masih penasaran pengen nyoba role film lainnya. Oke, makasih kalian yang semua yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.